ada gangguan tidur kalau saya lihat, karena di malam itu dia belum tidur. Jadi kejadian jam 1.30 dia masih online dengan temannya. Jadi ditusuk juga karena posisinya lagi tidur kan. Ditusuk di bagian punggung. Di beberapa bagian punggung sama kayak Banyak bagian. tusukannya. Ada beberapa tusukan, saya nggak ingat dengan tepatnya, ada beberapa, tapi tidak sebanyak yang mematikan. Ribut-ribut itu terjadi, neneknya terbangun. Neneknya juga ikut kena. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru aja, ini viral banget, berita yang sangat memilukan. Seorang anak umur 14 tahun yang menghabisi keluarganya sendiri, ayah, nenek, dan ibu. Nah, di samping saya sudah ada co-host kita, Magdani. Iya. Dan sudah ada Mbak narasumber kita, Biar Mbak mbaknya Novita. jadi semangat gitu kalau dipanggil Mbak gitu, yang mudaan lah jadinya. Mas Hatta bikin aku bahagia dikit hari ini. Siap. Kebanyakan ini nih, konseling nih. Siap. Tapi kelihatannya muda kok, Gitu Mbak ya. Novita. Makasih loh. Jadi Mbak Novita ini sudah bertemu langsung dengan tersangka ya. Betul. Pelaku ya. Sekarang statusnya naik sudah jadi tersangka. Sudah naik jadi tersangka ya. Apa sih yang ibu lihat dari anak ini gitu? Sopan. Yes, karena dia bisa menyampaikan salam, assalamualaikum, sikapnya langsung baik, salim, menjawab pertanyaan, kalau itu pertanyaan yang kedua, menjawab pertanyaan yang ditanyakan dengan jawaban yang nyambung. Oke, yang ketiga memang masih terlihat ada shock di sana, masih kaget, tetapi sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Sebagai salah satu psikolog top ibu kota, Mbak Novita ini apa sih yang bisa share ke kita gitu? Info terkini, kenapa sih seorang anak bisa terpikir melakukan hal seperti itu gitu? Faktor pada saat seseorang melakukan parasite itu peri dari bahasa Latin namanya orang tua, lalu side atau site itu pembunuhan. Dari pembunuhan, tindakan pembunuhan dari seorang anak terhadap orang tua atau kedua orang tuanya yang terjadi, ini parasite. Dan faktornya nggak pernah tunggal. Faktornya selalu kombinasi dari faktor-faktor yang lain yang akhirnya menumpuk. Akumulasi. Betul. Jadi kalau ditanya faktornya apa aja, faktor keluarga sangat bisa terjadi. Parenting style. Tuh, itu menunjukkan kan sopan sekali. Baik sekali. Faktor yang kedua adalah kalau nafza, kita lihat apakah ada adiksi dengan narkoba atau zat-zat terlarang, alkohol, nggak ada. Karena urinnya negatif. Okay. Yang ketiga, data dari faktor ekonomi nggak ada juga karena keluarganya datang dari keluarga yang sejahtera. Tidak ada juga kecanduan online, judi online misalnya, yang butuh uang lebih banyak, terlilit utang, nggak ada. Lalu faktor yang lain, anak tunggal mungkin sangat bisa ada di situ karena menjadi anak tunggal tantangannya juga berbeda dengan anak-anaknya banyak. Anak tunggal biasanya terfokus semuanya sama anak itu. Betul, biasanya tuntutannya juga lebih tinggi. Dan salah satunya mungkin tuntutan daripada akademik. Karena kalau dilihat Ananda MAS ini 14 tahun akselerasi dia. Karena harusnya SMA kelas 1 15 tahun. Jadi teman-temannya itu lebih tua dibandingkan dengan dia. Jadi dia ini anak pinter ya Bu ya? Anak yang cerdas, secara kognitif cerdas sekali. Jadi dia selalu ranking, Mas Hatta, Mas Denny. Jadi selalu ranking 10 besar waktu di SD dan SMP. Mau masuk ke SMA favorit tidak diterima. Masuknya ke SMA yang bukan favorit dia. Lalu nilainya, prestasinya merosot. Jadi nggak dapat lagi juara di sana. Jadi prestasi akademik memang ada declining di situ. Lalu yang lain ada gangguan tidur kalau saya lihat. Karena di malam itu dia belum tidur. Jadi kejadian jam 1.30 dia masih online dengan temennya. 1.30 malam. 1.30 kejadian terjadi.
Pagi penuh berarti ya, sukan. pagi ya, Iya, 30 iya, iya. pagi Betul, ya. jadi midnight gitulah ya. Iya, Baik. iya, iya, iya. Memang kesulitan tidur, dan kalau sekarang kita dengar di media ada satu statement yang mengatakan bisikan gitu ya. Bisikan disebut dengan halusinasi auditori. Orang yang punya gangguan tidur pun bisa mengalami halusinasi auditori. Jadi halusinasi mendengar suara-suara bisikan yang sebenarnya tidak ada. Yang disebut dengan distorsi persepsi. Jadi Mas Denny sama Mas Atta ini, saya misalnya challenge 42 jam, 78 jam nggak boleh tidur. Ini anak ke gym nih ya. Iya. Bayangkan kalau 42 jam, 78 jam nggak bisa tidur. Badan kita kayak ngambang. Iya, iya, Kita iya. keluar negeri aja deh, yang time zone-nya berbeda kayak Amerika misalnya. Yang disebut dengan jet lag. Itu paling nggak tidur 12 jam. Badan tuh kayak ngambang. Apalagi kalau orang nge-gym tidurnya kan rapi tuh 8 jam 9 jam untuk pemulihan daripada otot. Nggak bisa tidur, badan ngambang, dan hampir sama dengan gangguan atau tanda-tanda yang ada di skizofrenia, Nah, ini. orang dengan gangguan jiwa. Iya. Jadi ada halusinasi daripada visual di sana, ada halusinasi daripada auditori di situ. Jadi kita harus gali lebih dalam. Apakah salah satu penyebabnya bukan dari gangguan jiwa, tetapi karena gangguan tidur. Jadi penting sekali untuk orang tua memantau tidur anak-anaknya. Kewarasanmu tuh hilang kalau nggak tidur. Kurang oksigen lah jadinya. Betul, sangat. Ya. Ini maaf mau nanya. Ya, silakan. Ini kejadian dia nggak bisa tidur tuh pada saat dia tidak diterima di sekolah itu, akhirnya dia pikirannya overthinking dan segala macam, atau beberapa hari sebelum kejadian ini? Durasi berapa lamanya saya nggak tahu secara tepat, tapi gangguan tidur ini sudah berlangsung cukup lama. Karena ini Kesulitan tidur itu sudah cukup lama. Karena dia sering tertidur di kelas, Mas Denny. ya karena nggak tidur tadi malamnya. Kalau saya justru mikirnya gini, Mbak, kan dia cerdas ya. Maksudnya kayak bertolak belakang. Orang yang pinter, yang cerdas tuh bisa melakukan hal itu kayak bertolak belakang gitu. Kecerdasan tuh ada 9 macam loh, Mas Dani. Baru tahu saya. Saya Saya taunya tadi cerdas katakan- tuh bisa ngibulin istri, itu cerdas. Ini tidak boleh ditiru ya. Oke, kecerdasan secara kognitif berarti biasanya IQ-nya yang tinggi gitu. Ada kecerdasan secara emosional. Itu juga kecerdasan, regulasi dari emosi. Oke. Nah, emosi yang paling merusak itu emosi marah. Yang bisa menghancurkan, yang paling destruktif itu emosi marah. Nah, regulasi emosi ini yang harus diajarkan sejak dini. Jadi karena kalau dia nggak punya, dan saya lihat salah satunya Mas Atta, Mas Dani, dia nggak olahraga. Olahraga itu penting banget. Penting. Coba dirimu yang kalau udah penuh dengan Lelah. deadline, Kerjaan. Ya. larimu ngangkatnya lebih kuat nggak sih? Chest pressmu lebih kuat pasti, shoulder pressmu lebih kuat pasti. Kamu squat gitu loh, karena dialihkan sebagai stress release. Orang nggak berolahraga Kemana-mana biasanya. kemana-mana, otaknya benar. kemana-mana, Iya, karena iya, secara iya. fisik dan secara mental itu korelasinya dekat sekali, termasuk regulasi emosi. Nah, waktu kita nih orang nge-gym, kita akan push pumping lebih kenceng, tambahin dumbbell atau barbellnya lebih banyak. Kita rilis di situ. Nah, kalau tidak, yang kerjanya hanya duduk, pulang sekolah, lalu misalnya ada les, masuk kamar, malam, badan walaupun kelihatannya sudah lelah, nggak bisa tidur. Betul. Tapi kalau kita yang olahraga, Cepat tidur. cepet Karena tidur. udah capek. Iya. Karena lelahnya semuanya tuh udah komplit gitu. Iya. Tidur 9 jam, besok pagi badan kita udah fresh. Nah, Nah, Bu, ini kan aku juga ada denger ya, Ya. katanya anak ini sudah 4 kali ke psikiater sebelum kejadian. Apakah ada tanda-tanda dia ingin melakukan hal keji itu, Bu? ya. Oke, ini begini, stigma, masih ada stigma kalau ketemu psikiater dan psikolog. Stigma bahwa kalau orang ketemu psikiater dan psikolog pasti punya gangguan jiwa atau Ya, gangguan mental. ya. Benar nggak sih? Betul. Nah, stigma ini yang kita harus edukasi hari ini. Bahwa bertemu dengan psikolog dan psikiater bukan berarti dirimu kalau ke dokter sudah kanker Stadium misalnya akhir. stadium 4, betul Ya. Mas Dani.
stadium 4 misalnya baru cari dokter, enggak. Justru ada gejala badan mulai nggak enak, biar nggak stadium 4, masih benar-benar early stage, stadium 1, kita udah cek dengan tes lab, dengan CT scan, dengan MRI, X-ray dan lain sebagainya. Begitupun sama dengan psikiater dan psikolog. Sangat bisa jadi bertemunya karena memang salah satunya tidak punya teman untuk diajak bicara, Oke. atau mempunyai gangguan tidur, atau ada alasan lain yang tidak harus berkaitan dengan tindakan keji ini. Gitu loh. Jadi buat saya kita juga harus hati-hati menyikapi ini. Karena keluarga datang dari keluarga yang sejahtera, Betul. biasanya secara finansial mampu ke psikiater dan psikolog, Iya. aksesnya lebih gampang. Kedua, intelektual untuk memahami bahwa anak di usia krisis identitas, pencarian jati diri ini, sebaiknya cari professional help. Tidak ke kemana-mana, karena kerahasiaan dan lain sebagainya itu aman. Adil nggak sih ketika anaknya ada masalah ke psikiater tapi orang tuanya enggak? Nah, Oh iya, betul. Benar juga Setuju aku. Ih, bagus Setuju. banget nih Itu bagus pertanyaannya banget Mas Dani. Kalau gitu Keren terima loh. kasih. Sampai jumpa lagi. belum selesai. Belum selesai, tapi itu habis keren ya. banget. Nanti kecepatan Mas. Gak dapat fee loh. Saya kesini gara-gara Atta bukan gara-gara Pi. Siap. Ya Atta Jadi ngasihnya gede maksudnya. Baik, tapi pertanyaan bagus banget. Bagus. Aku jadi psikolog anak, nomor satu yang aku panggil orang tuanya Ya, dulu. itu, ya. Bukan anaknya. Betul. Nah, benar. Karena anak itu lahirnya katanya kan kertas putih ya Bu ya. Betul, Iya. tabula Yang rasa. benar, Betul. yang contoh. mewarnai itu Iya. adalah orang Betul. tuanya. Ih, keren juga ya dia. Ini mah. Dua anak, ayah Dua ini anak. keren Makanya mau banget. jadi menteri ayah nanti. Nah, Oh iya, iya, baru benar, nanti ada benar. menteri ayah dan Benar. anak. Kita harus usulkan ya Ya, sama Pak usulkan. Prabowo Menteri ya, ayah, Pak Prabowo ya. Ya. Benar. Setuju. Malah aku nih tuh. saya masih banyak belajar Ibu. Makanya saya dari case-case kayak gini jangan sampai saya salah mendidik anak saya Iya. begitu, Tapi Bu. cintai Mbak Aurel dulu dengan sepenuh hati Masya tanpa Allah. syarat. Tapi memang kalau disuruh pilih cinta istri atau anak harus istri dulu Bu. Betul. Setuju. Mbak. Karena kalau istrinya Gak apa-apa, kita tampangnya soalnya udah kerut-kerut di sini, jadi nggak Bukan, salah. saya nggak ngelihat Bukan, itu. bukan nggak Ibu ngelihat tuh itu. karena profesi Karena aja. profesi dan aja. respect. Respect aja. Karena kalau Dia Mbak manis tuh sekali, pantesan oleh jatuh cinta di setengah mati. Manisnya. kita respect. Luluh loh hati itu. Karena respect gitu sama Siap, Mbak siap. kan. Makasih, Jadi Mbak. kita harus bilangnya ibu Betul gitu. Bukan sekali. karena umur ya Bu. Bukan ya. karena umur. Nah, Your parents raise you well. terima kasih. I Ya. love my dad, my mom. So Dan much. tapi saya cinta sama istri saya, Bu. Ya, siap. Karena kalau saya nggak cinta, saya nggak lahir anak-anak saya. Betul. Dan kamu akan tidur di sofa. Di studio. Ini. Di studio ini. Dia syuting ini bakal tiap hari dan tiap jam seperti. Baik, menjawab tadi Iya, ya. Iya. Oke, orang tua dulu. Saya ada satu statement orang tua selalu begini. Kalau saya minta, oke, orang tuanya dulu ketemu saya dua-duanya. Kalau mereka masih bersama. Terus orang tua dia bisa bilang gini, ini psikolog aneh deh. Anak yang bermasalah kok saya yang harus ketemu. Nah. Saya kan gak ada masalah. Ah, itu masalah Itu biasanya masalah. Itu masalah itu biasanya. Benar. Karena hidup itu kadang-kadang paradoks ya. Ya, betul. Iya. Nah, jadi aku cuman kayak, oke, anak itu bukan mesin, bawa ke Yes. bengkel, turun mesin, ganti mesin baru, order deal yang lain, terus beres. Gak Ya. bisa. It takes a village to raise Ya. a kid. Ya kan? To Betul, raise a betul, child. betul. Satu kampung. Masalahnya Ya. sekarang, kampungnya tuh di jauh-jauhan, dipersatukan dengan gadget, gak pernah ketemu. Iya, betul. Iya. Secara Betul. rasa nggak dapet, cuma Betul. gadget doang. Iya. Iya. Tapi aku setuju banget. Jadi penting Memang. ya sebenarnya ya. Orang tua dulu. Karena ini pengalaman saya itu jadi kan saya punya anak 2 perempuan gitu. Jadi ketika saya kesel sama anak saya, kenapa kok anak saya berperilakunya seperti ini gitu, menyebalkan gitu. Kalau saya tarik lagi ke belakang, oh itu dampak dari apa yang dilihat dari kita gitu. Jadi akhirnya untuk nurunin ego untuk tidak menyalahkan dia, tapi memperbaiki. Tapi kalau ini tadi kan bagus nih, melihat kita gitu. Ya. Kalau dulu kan ada ungkapan anak adalah cerminan orang tua. Betul. Sekarang saya ganti. Jadi apa? Kalau kita nggak hadir, anak tuh cerminan algoritme dari sosial media yang dia follow. Wow, itu lebih bahaya berarti. Ya dong. Kalau dirimu nggak hadir, apa yang dia follow satu sosial media, algoritmenya kan dia baca. Misalnya Iya, dirimu masuk ke pornografi, dirimu masuk ke LGBTQ+, Iya. masuk ke ateis, agnostik, Iya, algoritma yang sama akan datang Wah, terus. bahaya ya. betul. Benar nggak? Betul. Jadi anak-anak kita harus lihat sosial media mana yang dia follow.
Ya, Jadi ya, bukan ya. cerminan orang tua lagi kalau kita nggak hadir. Campuran itu lebih bahaya ya. Membingungkan. Ya membingungkan Iya, ya. makanya kemarin tuh aku ada lihat berita di satu negara dia sudah melarang itu Australia. Australia 16 melarang tahun. 16 tahun ke bawah megang handphone tuh Bu. Betul, Iya. betul. Itu bagus ya berarti. Sangat bisa berlaku di Australia karena semuanya lintas daripada kementerian lembaganya sinkron, nyambung. Nah kita antar kementerian aja kagak nyambung sama sekali. Bener nggak sih? Iya, Kalau mereka kan kayak misalnya di Amerika mereka ada social security number. Itu kan link semua. Kamu ke psikolog, kamu ke psikiater, disuruh datang 2 minggu sekali, itu link kepada sekolahnya, link Iya. kepada orang tuanya. Kamu nggak muncul, dia nggak boleh sekolah. Sekolah akan kasih tahu, lu harus kembali. Iya. Nah Indonesia sulit sekali. Iya, Indonesia anak-anak 14 tahun, ya dia bohongin lah umurnya. Dia bilang lahir tahun 17. iya kan? Dia bohongin ditambahin Umur. usianya Iya, sendiri. iya, iya. Jadi memang kata kuncinya harus di tangan orang tua untuk pengawasan dan pengontrolan. Tapi ini juga yang ngeri juga Mbak. Kalau misalnya kita satu komplek nih, ada beberapa orang tua yang ngelarang anaknya untuk lihat sosial media. Tapi sayangnya anak ini gaul sama anak yang megang gadget. Ya. Akhirnya dia tidak melihat itu di rumahnya, di luar dia lihat itu. Ya. Itu lebih bahaya lagi Betul. tuh. Nah ini peer pressure masuk usia remaja. Anak perempuan peer pressure-nya tuh biasanya begitu masuk menstruasi. Laki-laki akil balik. Nah begitu masuk badannya berubah, hormonal berubah, peer pressure, tekanan dari pertemanan itu tinggi sekali. Orang tua jadi nggak penting kalau udah remaja. Apa kata temen yang penting? Waduh. Benar nggak? Betul. Jadi harus pinter banget pilih teman. Ya kalau dulu katanya John F. Kennedy dia katakan begini, tunjukkan teman-temanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu, ya kan? Oh iya. Sekarang ganti, Betul. Iya, iya. tunjukkan teman-temanmu di sosial media, saya tunjukkan masa depanmu. Iya, iya, iya. Itu sangat ini. Kalau dia Quote yang follow sangat Atta benar. Halilintar, keren. Dia mau Amin, berjuang amin, untuk amin. menjadi sesukses, punya keluarga yang seperti Amin. sekarang gitu ya. Amin. Tapi kalau dia follow orang-orang dengan semua kebiasaan, pengaruh buruk, ya itu yang dia tonton, itu yang dia dengar, itu yang dia Akhirnya bisa lakukan. terjadi kasus seperti ini. Nah, makanya waktu kita lihat nih Bu ya, kan kita sempat dapat banyak simpang siur nih berita tentang anak ini. Katanya ada pressure ke dia untuk selalu belajar. Ini nggak tahu ini bener hoax atau fakta. Iya. Ya, Disuruh belajar, akhirnya stres atau dia punya target ranking tertentu yang dia nggak bisa achieve, yang mengakibatkan dia langsung ingin menghabiskan Biar nggak dimarahin lagi sama Iya, orang tuanya iya. kali ya. itu. bisa jadi salah satu faktor. Anak-anak itu kan terdiri dari jiwa dan raga, gitu, mental dan juga fisik. Les nggak apa-apa, tetapi juga harus ada les tentang seni, ada les tentang olahraga. Iya. Jadi anak-anak ini bisa melampiaskan. Kalau misalnya dia main musik, ini kita lihat udah keren banget di sini lengkap music instrumennya. Iya. Dia bisa melampiaskan dengan main musik apa yang menjadi tekanan di dalam pelajaran, dia bisa lampiaskan dulu. Iya. Jadi yang kortisol bisa berganti dengan dopamin, dengan Iya. oksitosin, dengan adrenalin yang positif. Bisa ke gym, dia bisa main basket dulu, Iya. dia bisa main sepak bola dulu, Iya, iya. Oh, dia jadi- bisa pumping dulu. Oh Mas. jadi jangan di sekolah udah pelajarannya padat, abis itu Iya. les matematika lagi, les Betul. IPA lagi, itu mungkin kepalanya jadi konslet gitu Bu. Betul, Iya. setuju. Ya anak-anak Bahkan saya termasuk orang tua yang kadang nggak setuju ketika ada satu sekolah yang dia membuat lagi les untuk menebalkan ilmu matematika. Terus di sekolah yang biasanya ngapain nih guru gitu, nggak ngajarin matematikanya dengan Betul. benar. betul. Dan tidak semua anak kan jadi scientist, Iya. ya Betul. kan? Iya, Jadi ilmuwan. Iya. Jadi Atta Halilintar, jadi Mas McDani. Benar nggak sih? Betul. Itu profesi yang Anak coba lihat. seni, kita anak Ya, anak seni. seni. Jadi kita kalau disuruh matematika pasti Mati-matian gitu. matematika. Matematika Sorry. tuh ketika kontrak aja kita. Iya maksudnya kalau duit bisa ngitung Ya, ya. bisa ngitung. Tapi kalau disuruh matematika mungkin aku juga stres Mas. Iya. Disuruh belajarin rumus-rumus. Ada kalkulator gitu loh Iya, ya. tapi kalau kita dikasih challenge, tolong dong bikin cinematic film. Iya, iya. Itu kita bisa belajar dulu. Aku misalnya dikasih challenge, nilai terbesarku di sekolah tuh dulu olahraga sama komputer, Mas. Dua-duanya nilaiku 9 sampai 10. Yang lain jelek. Yang lain matematika ya 6.
Masih naik kelas lah zaman itu kan ya. Iya, yang penting naik kelas aja gitu. Betul, Iya, iya, betul. iya. Yang gede itu malah aku yang entertainment gitu, yang Iya, iya, seni iya, seni iya, budaya aku 9. Iya. Ini 9,5 olahraga gitu. Dengerin. Iya. Nilai komputer 9, nilai budaya musiknya 9, jadinya Atta Halilintar. Iya. Ya orang tua. Jadi tidak semua anak Harus pinter matematika. harus pintar matematika. Iya. Dasar-dasarnya aja lah. Betul, dan harus lihat minat bakat anakmu. Ya. Dan hanya bisa lakukan, bukan, mohon maaf ya, saya bukan berarti saya mengkecilkan sidik jari, tetapi itu hanya membantu sekian persen untuk dirimu memahami anakmu. Kehadiran Iya. orang tua itu untuk mengenal anakmu, itu yang terbaik, sidik jari yang terbaik. Saya pernah debat sama istri gini, kita masih sampai sekarang masih belajar parenting yang baik kayak gimana. Ketika anak saya udah ujian terus nilainya keluar, saya tuh nggak peduli. Kata istri saya, kok kamu nggak peduli banget sama nilainya? Oh, kalau kamu peduli, ya udah kamu peduli nggak apa-apa. Kalau saya tidak peduli anak saya nilai jelek, yang nilainya seperti apa, yang Naik kelas penting nggak? Naik kelas nggak? ya naik kelas. Naik kelas, Yang oke. penting dia punya teman. Kalau saya sih itu, yang penting dia punya teman, teman-temannya suka sama dia, terus dia nggak punya musuh, itu udah happy bagi saya, gitu. Karena Keren bagi banget. saya udah besar kayaknya pertemanan itu penting sekali. Jadi ketika kita lagi butuh ada teman, Betul. ketika kita butuh kerjaan ada teman banyak. Kayaknya nilai, karena saya takutnya ketika nilai saya permasalahkan, dia akan nanya dulu nilai saya berapa. Ternyata sama gitu ya. Kayaknya kalian harus tos-tosan. Tas dulu dong. Tapi aku sama istri juga gitu, Mbak. Aku sama istri misalnya diskusi nih anak. Alhamdulillah aku jadi mbak. Aku diskusi gitu ya sama istriku. Ini kalau istri tuh lebih setuju yang anak itu sama kayak aku, maunya dia sukanya kemana. Tapi aku udah bilang sama dia, aku bukan tipikal nanti akan maksain anak ini, oh Jadi kamu apa? harus ranking di Ya. sekolah, Ya. kamu harus gitu, harus gini gitu. Ada ya, aku nggak mau ngomong dari keluarga mananya. Itu orang tuanya pengen anak ini menjadi dokter. Akhirnya dia masuknya ke Iya. sekolah dokter. Iya. Tapi si anak ini passionnya adalah musik dan seni budaya. Nah itu tuh. Ini Akhirnya sampai hari ini nggak jadi dokter, nggak jadi seni budaya karena koslet, terus akhirnya kena gangguan. Waduh. Akhirnya sampai hari ini kena gangguan, bisa lempar-lempar apa, Malah jadi pasien malah ya. jadi pasien. Iya, Maksudnya iya. ketika itu dipaksakan gitu. Makanya kadang-kadang aku kalau ditanya anaknya mau jadi apa, kalau menurutku aku akan tanya yang pertama attitude kamu dulu. Yes. Kalau kamu udah punya attitude, ilmu, skill itu akan ikut. Betul. Tapi kamu punya skill, punya ilmu, kamu pinter, tapi kamu minus attitude, udah kamu di dunia ini nggak jadi apa-apa. Kamu jadi orang. Menteri ayah. Ayo Pak Prabowo, Menteri ayah ini Saya jadi keren wamennya banget. nggak apa-apa, jadi wamen saya. Ini pengalaman kita sebagai orang tua. Iya. gitu. Padahal ya disclaimer nih ya, aku juga masih belajar terus. Aku jadi psikolog 31 tahun. Melewati dari generasi ke generasi, menghadapi generasi alpha ini nggak gampang loh. Gen Z apa Alpha? Alpha dong. Ini Mas MAS itu alpha. Lahir di atas 2010 itu alpha. Oh. Jadi XYZ berhenti, udah mulai dengan generasi alpha. Gen Z aja udah susah kan, Mas? Iya, iya, Katanya Gen Gen Z. Z aja di perusahaan ini pada susah. Iya, iya. Katanya Alpha ini lebih berbeda lagi loh, Mas. Iya. Jangan bilang yang tidak belajar psikologi ya, tapi belajar otodidak ini seperti Mas Atta yang udah jadi psikolog aja saya terbengong-bengong tiap hari. Mendengar ininya mereka. Benar-benar kayak oke, baiklah. Makanya kemarin parasite itu terjadi orang dewasa tua kasus banyak, tapi anak-anak tua Baru-baru itu gitu. langka. 14 tahun lagi. Itu langka sekali. Iya, iya. Itu bikin saya awal dengar itu sedih dan nangis. Kayak Jadi bedanya Gen Z itu ketika dimarah-marahin dia pasang status. Nah, Alpha ini bahayanya bisa seperti ini. Ketika dia terus dimarah-marahin yang dilakukan ya perbuatan keji kayak gini. ya itu dia. Karena ya algoritma lagi. Iya. Nah, kalau kita nonton nih di Netflix, tadi kita ngomong di belakang Iya, ya. iya. Netflix Lyle and Eric Yes. Menendez. Ini lagi viral sekarang. Bagaimana dua kakak beradik tuanya dengan headshot. Berkali-kali loh sampai tembus. Jadi udah di headshot tapi berkali-kali.
Ditembak itu ya. ditembak dengan yang senapan yang machine gun, Machine gun. gun machine gitu loh, Iya, iya, iya. yang benar-benar Keluar peluru banyak gitu. betul, yang benar-benar eksplosifnya itu luar biasa, mematikan. Sekali aja mestinya sudah mati, berkali-kali berarti ada Emosi. dendam di sana, Iya, akumulasi. ada kebencian Betul. ada di situ. Dan tidak lama setelah itu muncul kasus MAS ini, Iya. dan itu dipengaruhi oleh paparan tontonan kekerasan, Mas Hatta. Itu Jadi, sangat memungkinkan. ya, jadi dari kesaksian si Lyle-nya, salah satu saudara ini mengatakan bahwa dia karena nonton Millionaire Boys Club Oke. yang membunuh orang tuanya, itu membuat dia terinspirasi melakukan ini. Wow. Gitu Berarti loh. ada kemungkinan. Paparan kekerasan sangat bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan ini kalau dia punya faktor-faktor yang lain yang ikut mendukung, Ya. yang tadi kita sebutkan. Berarti ini ada kemungkinan si pelaku ini sadar dalam melakukan itu. Dia Karena bilang kan- ada halusinasi dari auditori. Jadi harusnya tidak ada dalam kesadaran, dalam arti sadar pada saat melakukan itu. Oh, terus kalau si pelakunya sendiri sadar ketika dia sudah menghabisi orang tuanya, jeda waktunya berapa lama? Itu di minggu sepertinya, karena yang tadi kita ngobrolin juga di awal tuh biasanya orang yang bekerja duluan itu amigdalanya, jadi otak bagian belakang yang pada saat dirimu berada di dalam emosi yang terancam gitu ya, ada yang disebut dengan fight, flight, freeze. Fly? Flight. Flight. Jadi kita kabur dari Oke. situasi, Ya. atau kita fight, Dengan berantem. masalah itu. Betul. Jadi kita hadapi itu. Ya. Gitu ya. Biasanya orang yang biasanya susah, daya juangnya besar, dia fight kalau ada sesuatu datang. Ini Oke. typical fight ini. Ya. Dia bukan typical flight. Ada lagi yang disebut dengan freeze. Artinya begitu terjadi shock, freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, freeze ini yang terjadi pada saat itu. Jadi butuh beberapa waktu untuk dia bisa bicara. Yang paling pertama yang diajak bicara itu Kasat Reskrim, Mas Gogo Galesung, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Di situ dia bisa ngobrolin semua bagaimana tentang Kronologi kejadiannya. betul. Nah, pada saat kami yang datang, saya yang datang itu kita nggak masuk ke sana. Karena baru beberapa jam sebelumnya diambil keterangan oleh polisi, jadi nggak boleh, Iya. nggak bisa ditanya berulang-ulang. Betul. Harus butuh beberapa waktu untuk ditanyakan lagi. Iya, takutnya nanti teman tidur di selnya yang dihabisin karena ya ditanya lagi begini kesel. Atau dia mengakhiri nyawanya. Makanya semua yang Aduh, berbahaya, serem ya. ya karena anak di usia ini pasti kaget dan shock, takutnya dia merasa bersalah, kebingungan. Karena pertanyaan yang dia tanya ke saya pada saat sebelum pulang di hari Senin itu, kejadian kan Sabtu, Minggu, Senin pagi, bagaimana saya ngomong sama ibu saya karena dia dengar ibunya sudah melewati masa kritis dari operasi. Nah, saya cuma bilang one step at a time, satu persatu nak, oke? Yeah. Dan dia waktu duduk di samping saya itu pas di samping ini saya juga izin untuk boleh nggak tante sentuh? Oh kakak waktu dipanggilnya, boleh nggak kakak sentuh? Karena dia panggil kakak, boleh gitu. Karena kita sama orang dengan traumatik atau dengan anak-anak kita lihat punya spesifik kondisi, nggak bisa main sentuh karena biasanya mereka akan Berontak. narik diri atau lari. Nah, saya tepuk dia one step at a time, oke? Lalu tadi menyambung lagi waktu ditanya, kenapa saya bilang anaknya cerdas? Karena waktu dia di samping saya bilang ada 4 teman-temanmu, hubungi tante, hubungi kakak. 4 teman-temanmu ini berpesan sama kamu dan semuanya ada di HP dari kakak di sini. Ibu sih mestinya ya, cuman dia kayaknya bikin aku jadi happy. Tapi tau gak Mas Danny, dia bilang apa Mas Hatta? Boleh nggak saya baca sendiri? Berarti logikanya jalan. Iya. Dia bisa jadi ini orang baru datang, ibu-ibu, tante-tante, yang saya nggak kenal, walaupun dikenalkan sebagai psikolog anak, bisa jadi nggak sih merekayasa. Itu teman aku. Iya, benar. Jadi aku kasih HP-ku Nah. untuk dia baca. Waktu dia baca, dia senyum, dia sedih, dia terdiam. Waktu membaca satu-satu pesan teman-temannya itu.
Tapi itu temennya memang yang paling dekat, yang paling tahu. Tadi udah baca ya Iya. isi-isi pesan. Iya. Kondisi ibunya ini seperti apa, Kak Mbak? Karena kalau yang aku lihat kan ibunya ini sempat kabur tuh dari rumah, berhasil kabur. Tapi udah ada luka gitu ya. Sudah, dia Sudah bisa sudah karena posisinya lagi tidur kan. Bagian Punggung. Di beberapa punggung sama Iya. kayak banyak. ada beberapa saya nggak ingat dengan tepatnya, ada beberapa tapi tidak sebanyak yang mematikan dengan ayahnya. Dan waktu ayahnya ribut-ribut itu terjadi, neneknya terbangun, neneknya juga ikut kena. Neneknya juga ditusuk. Bagaimana caranya ibu ini bisa kabur saat itu? Dia loncat pagar, Loncat pagar. dia loncat, iya. Karena Itu dia yang- mungkin udah ngerti dia nggak bisa ngatasin situasi ini. betul, flight jadinya kan, berada dalam ancaman, dia lari untuk Ya. menyelamatkan dirinya. Pilihan yang tepat itu. Mungkin Mbak sendiri ada ngobrol nggak sama ibunya setelah kejadian atau sudah ada yang ketemu? belum juga diambil keterangan karena mungkin masih masa pemulihan lah. Pemulihan satu secara fisik, operasinya cukup kritis saatnya kondisi waktu itu, dan yang kedua secara psikologis ya. Secara psikologis pasti berada dalam situasi itu waduh, suatu- bagaimana iya. dong, ibu kandungnya sendiri loh, Iya. itu suaminya dan ini anak Iya. sebagai pelaku. Iya, iya, Bagaimana iya. situasi Berat psikologis banget. pasti berat sekali. Iya, berat sekali. Masya Allah. Mungkin akan terjadi kayak penolakan nggak sih dari ibunya? Kayaknya itu bukan anak gue. Kayaknya anak gue kesurupan deh. Kayaknya itu orang lain yang menyamar jadi anak gue deh. Iya, gitu. itu sempat statement juga keluar kan bahwa bukan anak saya, itu pria bertopeng. Oh, ada statement ini ya? Statement itu keluar yang apa namanya, buat aku itu kayak ada apa ya, naluri keibuan untuk melindungi anak gitu loh, Iya. secara spontan, refleks kan Refleks. jadinya. Iya. Serem ya. Makanya mulai sekarang saya kayaknya nyuruh anak jangan nonton Netflix deh, nonton Indosiar aja cukup deh. Tapi memang loh, kalau kita lihat lembaga sensor Indonesia sudah cukup menjalankan perannya untuk sensor. Tetapi ini kalau kita lihat semua Netflix ya, Prime, video di Amazon, kita lihat Hot Disney, semuanya kan kalau kita lihat tuh mana ada sensornya. Iya. Tapi bisa nggak kayak gini, Mbak? Kan ini pastinya si ibu ini punya masalah psikis juga, si anak punya masalah psikis juga. Kita balik lagi ngomongin soal psikis dan soal Netflix yang udah nggak bisa kita hindari itu. Rutin satu keluarga misalnya sama-sama nih, kalau misal tidak terjadi komunikasi, sama-sama ngundang psikiater untuk atau psikolog gitu untuk ngobrol. Akan terjadi baik-baik saja nggak dengan aktivitas kita biasa nonton Netflix, tetap tidak dirubah, sosial media tidak dirubah, tapi ada sebulan sekali atau 2 bulan. Nggak bisa, karena otak manusia itu di usia 0, kenapa tahu nggak sih, anak usia 0 sampai 18 tahun. Kenapa? Kenapa kita boleh urus SIM itu umur 17 tahun? Itu kaitannya dengan otak manusia, pertumbuhan dan perkembangan otak manusia. Oke, pertanyaanku gini, kira-kira menurut Mas McDani sama Mas Atta, di usia berapa ya otak manusia itu tumbuh berkembang secara sempurna? Ini ya, prefrontal cortex ya, lobus frontal, fungsi eksekutif yang memilah dan memilih mana benar mana yang salah, yang bahasa awamnya akal budi. Kira-kira umur berapa Ini ini akal pasti budi? atau tergantung generasi, Mbak? Maksudnya Pasti. manusia itu harus Kadang-kadang kita bisa lihat anak yang lebih muda tapi dia lebih dewasa dari umurnya, kan ada Oke, juga ini secara kita lagi ngomongin neuroscience. secara global. Jadi bukan quote dari Novita Tandri, ini dari riset, dari jurnal, dari data. Oke. Usia berapa kira-kira, tebak-tebakan? SMP itu berapa ya? 15 tahun. Yes. Mas Atta? Mungkin 17-18 sesuai orang boleh dapat KTP. Ya, kalau orang pinter ini gini, karena tadi aku udah memulainya Ya. usia anak 0 sampai 18 tahun. Ya. Tahu nggak usia berapa? Berapa? 25 tahun. What? 25 tahun. Jadi aku bilang sama anak-anakku, kalau mau menikah jangan di bawah 25 tahun. Karena otakmu aja belum berkembang dengan sempurna, jangan menikah. Otakmu aja masih developing, masih berkembang. You mau kawin. Walaupun nanti setelah umur 25 ada yang disebut dengan neuroplastisitas.
Artinya otak kita itu plastisitas, bukan dari plastik, tapi elastis. Oke. Tapi fully develop itu baru di usia 25 tahun. Jadi makanya kalau dilihat, perceraian terjadi itu tinggi sekali di bawah 25. Ya. Makanya kenapa undang-undang pernikahan dari Kemen PPA itu diubahkan di 2014 dari 15 tahun menjadi 19 tahun. Ya. Paling tidak setelah melewati usia anak-anak. Ini untuk perempuan atau untuk laki-laki? Sama. Nah, di usia 14 tahun di mana MAS terjadi ini ada yang disebut dengan masa yang disebut dengan pruning. Apa itu, Mbak? Pruning itu kalau bahasa awamnya, walaupun tidak bisa dianalogikan sama dengan gadget gitu ya. Misalnya, ini kebetulan HP ku sudah 1 tera gitu ya. Jadi terus ada iCloud, tinggal transfer langsung foto-foto ke sana. Taruh let's say HP ku ini penuh memorinya. Jadi nggak bisa foto lagi. Saya harus delete foto untuk bisa foto. Yes. Benar nggak ya? Iya. Nah, waktu dia penuh, kita transfer ke trash, kita buang, atau kita masukin ke iCloud, atau kita masukkan external hard disk. Benar nggak? Betul. Supaya bisa foto. Ya. Nah, otak manusia itu pruning di situ. Artinya dia deleting apa yang tidak terjadi beberapa tahun sebelum dia masuk 14 tahun. Misalnya dari kecil, diajarin sholat 5 waktu. Diajarin untuk ayahnya menjadi imam, untuk sholat bareng gitu. Tetapi tidak pernah dilakukan lagi karena misalnya ada satu keluarga yang bercerai. Perceraian sebelum 14, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Nggak ada lagi repetitif itu. Masuk si algoritma yang ada. Yang ini kebuang. Kebuang semua yang waktu kecil. Apa yang repetitif ini. Jadi makanya penting sekali konsistensi, repetisi dari yang baik itu terus dilakukan. Paling tidak sampai 18 tahun. Jadi kehadiran ayah, ibu untuk memberikan contoh dan modeling 18 tahun deh. Wah, lama ya. Lama. Jadi makanya sekarang HP dikasih dari kecil hanya untuk nonton waktu makan. Kita bilang sekarang YouTube Kids. Yes. Pertanyaan sekarang, YouTube Kids, siapa yang tentukan itu pantas buat anak kita di Indonesia? Dengan budaya kita, dengan agama yang terbesar di Indonesia, misalnya Muslim, apa Islam. Betul, setuju. Siapa yang tentukin? Content creator. Kalau Mas Atta bilang, ini masuk kategori kids. Kecuali ada yang komplain, dia baru take out. Dan suaranya mesti masif. Gitu. Jadi penting banget filtering dari orang tua untuk memilah dan memilih. Saya selalu suggest, jangan pakai gadget. Pakai TV yang gede. Tentuin waktunya. 2 tahun, no gadget. No paparan dengan digital. Di atas 2 tahun, 15 menit. Paling banyak setengah jam. Tentuin apa yang dimana. Jangan makan sambil nonton. Menggampangkan dirimu tidak menggampangkan masa depannya. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, Mbak, kalau misalnya anak ini memang ketika lihat sosial media, kecerdasannya jadi lebih cepat, kosakatanya bertambah lebih cepat. Itu gimana? Tapi satu arah. Banyak hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh si gadget ini. Creative thinking misalnya. Creative thinking yang dia punya gitu luar biasa menjadikan Mas Atta hari ini. Lalu critical thinking. Nah, terjadi dengan Agusti Fabel. Perempuan, bukan menurut saya, dia tersangka, dia predator seks. Oke, tapi perempuan perlu diajarkan bagaimana menangani si manipulator predator seksual ini. Karena korbannya udah 15, jadi saya bisa bilang dia predator seksual. Gaslightingnya lah, memanipulasi, memutarbalikkan fakta, orang merasa bersalah, langsung ikut sama dia. Tapi itu kok kan mau semua ya? edukasi. Kok mau ya, Bu ya? Ya itu dia. Manipulasi itu. Itu tadi critical thinkingnya nggak jalan. Yang mana, cewek atau yang cowok? Yang cewek dong. Nggak jalan. Padahal merasa iba gitu kasihan. ya. Lalu sharing semua masalah dia dengan cowok. Misalnya kalau kita lihat ya, yang kasus paling yang terakhir ini setelah sebelum 15 perempuan akhirnya melaporkan. Bahkan ada anak di bawah umur yang dijadikan viral dengan video-video. Dipakai sampai anaknya nggak sekolah sampai hari ini. Jadi buat saya edukasi penting sekali. Orang tua harus terus belajar. Stop generational trauma.
toxic parenting, putuskan mata rantai kekerasan, mulai berikan mahkota kepada anak-anakmu. Karena menjadi orang tua pekerjaan yang paling tersulit yang pernah Allah berikan kepada kita, sekaligus pekerjaan yang paling kita cintai. Betul sekali. Paradoks banget gitu loh. Harus belajar. Bagaimana dengan sekolahnya? Kalau misalnya kita orang tua udah ngasih parenting yang bagus lah anaknya, tapi ketika masuk suasana sekolah, di sekolahnya kayak gurunya dan segala macam tidak memberikan itu. Anak harus diajarin bagaimana milih teman. Karena teman kan akan mempengaruhi dia selain teman-teman sosial media. Jadi harus diajarkan teman mana yang baik. Dan ini kan butuh kualitas dan kuantitas waktu dari orang tua. Jadi kita nggak bisa ngomong, yang penting Sabtu Minggu aku bersama anak. Emang lu pikir Senin sampai Jumat dia kagak perlu diisi? Betul. Anak itu berkembang, bertumbuh setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam hidupnya. Nah yang ngisi siapa? Kita harusnya. Orang tua. Nah sekarang kita kasihnya ke Mbak. Nah, Mbaknya ini- lulusan SMP. Ini banyak yang tersindir nih kalau gini. Tapi sebenarnya ini input yang bagus banget. Ini kita sampai rumah pun kita harus banyak mengkoreksi diri kita Betul, gitu ya. betul. Karena jadi orang tua, aku ngelihat orang tua aku punya 11 anak gitu ya. Susah banget ya jadi Nah, orang tua. Dan semuanya berhasil tuh. Itu tuh luar biasa. Tapi itu tetap nggak gampang loh, Bro. Ya pasti tuh nggak Karena gampang itu. yang Betul. aku lihat ketika punya anak banyak, satu yang kita pelajarin, jadi anak-anak itu nggak akan manja. Dan orang tua jadi tega. Kan orang kalau misalnya punya anaknya cuma satu, Ya, apa aja dikasih gitu. manja. Manja. Nah, ketika punya anak dua harus berbagi ke Ya, kakak sama betul. abang. Betul. Ini. Ke anak ketiga semakin seimbang tuh. Jadi nggak ada yang terlalu kesayangan. Betul. Ya. Ketika 11 Mas bayangin, semua anak harus punya tugas di rumah, udah nggak bisa lagi. Iya, Selain benar. biaya hidup tinggi, Ya. belum tentu semua orang bisa mencukupi. Apa-apa bisa lebih mahal. Ya. Istilahnya satu rice cooker aja kalau dimasak 11 orang itu kurang. Ya Mas. betul. Tahu gak sih kenapa dia bisa berhasil? Karena dia punya saudara 10 yang lain. 10 adik saya. Ya. Bayangkan, itu luar biasa. Ada satu quote aku suka banget, dia bilang begini, hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Betul. Dirimu itu hidup yang diuji terus dari kecil untuk jadi contoh buat adik-adikmu. Untuk jadi pemimpin, untuk bisa mewakili orang tuamu untuk menjaga adik-adik. Dan itu yang bikin dirimu hari ini. Kalau dirimu tidak punya 10 anak-anak yang lain, Belum tentu kayak kamu gitu. nggak jadi hari Iya. ini. Toughnya Walaupun sisi-sisi yang lain secara mental itu nggak gampang buat anak kecil saat itu. Iya benar. Atau dari sudut pandang saya yang berbeda, sebenarnya anaknya tuh cuman Ata, sisanya itu mainan. Robot. Enggak, Nanti masuk bullying lagi loh. enggak gitu dong. Terlalu sempurna. Iya. Tapi benar, adik kan biasanya referensinya kakak kan. Benar, Nah, adikku alhamdulillahnya mungkin kakaknya adik-adiknya ini ya semua orang tuh kan pengen seperti Atta. Betul. Nah, adik-adiknya itu punya Atta di rumahnya. Jadi Mm. ya Bisa plus dan minus, tergantung 10 adik-adik karakternya seperti apa, menerimanya seperti apa. Tidak mungkin semuanya sama. Ah, ini bener Mas. Karena aku ngelihat 11 anak ini juga karakternya beda-beda Mas. Iya. Jadi misalnya aku suka dagang dulu dari kecil Iya. atau suka jualan. ya. Adikku tuh ada yang mau dipaksa gimana juga dia nggak Nggak bisa, bisa. nggak bisa jualan. Betul. Jadi semua orang tuh punya skill masing-masing. Tapi ada adikku yang ini tiba-tiba dia di sekolah itu jago Gambar. akademisinya. Oh, oke. Gitu. Tapi dia nggak jago jualan. Ada adikku yang jago jualan tapi akademisinya nggak jago. Jadi setiap anak tuh Beda-beda. punya Tahu nggak, dirimu dengan 10 adik aja, adik-adik ini udah bisa jadi psikolog yang terhandal Iya, ngalahin betul. gue. Kalau dia benar-benar pelajari satu-satu nih, Heeh. datang dari orang tua yang sama dan bisa bikin buku loh. emang kita kan dulu keluarganya pertama naik gara-gara buku. Buku Kak. Jadi waktu nulis Tapi buku bukunya ini membahas adik-adikmu, dampak daripada orang tua yang pola asuh yang sama terhadap setiap anak-anaknya 11 Iya, ini. iya. Tapi kebanyakan ya, ini nggak tahu gimana ya. Ketika dia lahir dari keluarga yang anak banyak, Mbak, saya nih nggak mau lagi punya anak banyak, karena tahu tuh begitu susahnya. Oh. Jadi
Nah, itu plusnya, kita akan lebih cepat dewasa, mungkin kita jadi nggak manja. Minusnya menurutku, minusnya ketika kita itu banyak kehilangan masa kecilnya. Jadi kayak aku, jadi pas udah gede tuh ngelihat mainan tuh excited banget. Jadi ketika karena aku adiknya dulu 10, aku nggak ngerasa aku ini pantas dibeliin mainan. Jadi aku nggak pernah beli mainan karena aku lihat adikku banyak setiap tahun. Jadi nggak ada yang kasih sayang full ke aku gitu. Kayak aku ngerasain misalnya 5 tahun kosong. Jadi satu tahun baru aku ada, 1 tahun setengahnya adikku lahir. 1 tahun setengahnya lagi lahir lagi. Jadi jadi aku nggak ngerasa punya jam bermain kayak teman-temanku. Makanya kedewasaanku lebih cepat, Mas, karena aku nggak main. Iya. Tapi ketika aku dewasa, aku ngelihat game tuh kayak ngelihat surga, Mas. Iya. Karena aku nggak pernah main game gitu. Nah ini dia nih. Jadi ada tuh kayak gitu-gitunya. Menjadikan satu usaha dengan yang game itu menjadi obsesi. Betul. Dia karena waktu dia nggak punya, tetapi pendorong dia ke arah yang positif. Nggak apa-apa. Gitu loh. Bener. Nggak mungkin dia akan perfect. Daya juangnya dia dapat di sana, tapi ada hal-hal yang kosong di situ. Karena mau nggak mau dia harus bagi. Karena akan merasa tidak adil banget kalau aku egois. Nanti pasti ada kata-kata di kepala tuh. Betul. Kasihan adik-adikku, mereka lebih kecil, aku udah lebih gede. Jadi kayak makan aja, Mas, itu harus adik-adik dulu yang ngambil dagingnya. Jadi kalau kakak kesisa atau kuah sama tinggal telurnya, ya itu rezekinya. Karena adiknya sama ini harus lebih, mereka kan lebih butuh. Kita abang. Itu diajarin papanya Ata atau Ata punya pemikiran seperti itu? Situasi mungkin bapak ada ngajarin juga, tapi ketika kita ada di situasi itu, kita anak pertama kayak berasa responsibility-nya jadi lebih tinggi gitu kayak. Udah gitu anak pertama di budaya kita disuruh jadi contoh. Betul. Dan harus jadi tulang punggung. Contoh, kalau kamu gagal, adik-adikmu tuh ngeliat kamu loh. Iya. Itu bisa menjadi sesuatu pendorong, motivasi, tapi bisa juga kalau nggak punya karakter yang sama, bisa hancur ke terjun bawahnya. bebas. Iya, betul. Karena too much gitu loh. Nah, kalau aku boleh kasih sedikit masukan dikit gitu ya. Punya anak ya sama, kadang-kadang kita kepengen supaya apa yang dirimu dapatkan tidak dialami oleh anak-anak. Jangan. Daya juang yang positif itu justru harus diajarkan ke anak-anak. Tidak semudah itu mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena yang terjadi sekarang di ruang konseling aku, orang tua yang pernah sulit, dia nggak kepengen anaknya sulit lagi. Tetapi jadinya memanjakan dan akhirnya nanti take it for granted. Tapi ada yang ngomong kayak gini, bagus nggak? Jadi ketika saya bilang kan, sebenarnya kita harus ngasih nggak sih sama anak kalau anak minta sesuatu? Oh, kalau pribadi saya, ini orang yang ngomong, kalau pribadi saya, selama ada, kasih. Oh, oke. Tergantung. Tergantung gimana? Jadi dia harus gain it, dia harus usaha untuk mendapatkan itu. Jadi harus dengan porsi yang tepat. Gak semuanya dia bisa dapatkan. Karena dirimu karena tidak bisa dapat. Jadi Mas Atta, walaupun kelihatannya masih muda, tapi dirimu punya pengalaman yang luar biasa yang membentuk dirimu sebegitu kuatnya hari ini karena kamu punya perbandingan. Ngerti gak sih? Jadi kalau kepengen menyerah, no, gue gak mau balik kehidupan gue yang dulu. Gue harus berusaha, gue harus jadi melakukan kayak no sesuatu. choice, jadi harus fight terus, bro. Tapi dia karena punya perbandingan. Masalahnya anak sekarang tidak punya perbandingan itu, cuman mulut kita yang ngomong. Tahu gak sih? Tuh loh. Kakekmu dulu itu lahir di zaman perang loh, begini-begini. Kata mereka, derita lu lah. Not relate lah. Mama dulu naik beca, nggak relate dengan kondisi sekarang. Jadi dia harus merasakan dengan 5 panca inderanya untuk punya daya juang ini. Iya. Kadang-kadang itu bisa lahir karena situasi kan. Kadang-kadang anak-anak sekarang menggampangkan situasi ini, Mas. Jadi kalau dulu tuh situasi itu it's real gitu. Jadi kita harus berhenti sekolah karena the situation memang Force kayak gitu, force. Jadi kalau kata orang the power of kepepet atau kejepit itu memang benar. Jadi manusia itu akan mengeluarkan semua yang terbaiknya ketika dia kepepet. Maka kalau kita lihat olahragawan di last minute itu, kalau dia yang mentalnya paling tinggi, dia yang menang karena dia punya the power of kita ketika kejepit ketimpa banget. Adrenalin rush ininya kayak orang, Mas, misalnya disuruh lari kenceng, dia larinya kenceng, Mas, tapi cuma bisa sekian menit. Tapi coba Mas ada anjing di belakang yang lain ngejar,
bisa 2 Iya. kali lipat lebih kenceng dari lari yang dia sendiri bahkan nggak tahu kok dia Iya, bisa lari iya. sekenceng itu. Nah, yang bekerja tuh amigdalanya, flight dia kabur, menyelamatkan diri. Udah bukan yang otak depan lagi. Tapi ada juga yang dapat informasi kalau kejar anjing diem ada. Saya termasuk gitu. Oh, Dikejar ada anjing jongkok gitu. Oh. Ternyata informasinya salah. jadi digigit ya. Tetap gigit. Misalnya kita ngasih didikan yang keras, dia harus mendapatkan sesuatu dulu, tapi harus melakukan sesuatu. Nanti suatu saat dia akan ketemu dengan laki-laki yang akan memudahkan dia gimana. Ya. Jadi dia tanpa harus melakukan apa-apa dikasih. Kalau dia sudah secerdas itu, dia kagak mungkin cari laki-laki yang kayak gitu. Otaknya udah jalan. Ini nih, otak depannya. Dia udah punya kriteria karena dari ya, kecil ya. diajarin ada intervensi dini. Oke. Untuk dia punya edukasi ini. Berarti kalau Semakin cerdas. bisa dibilang laki-laki sama perempuan didikannya pun ya nggak boleh terlalu jomplang nih. Betul. Iya, paling kalau Harus sama. pelajaran masalah Agus ini, lihat. Kamu harus nggak percaya sama laki-laki. Nggak punya tangan aja begitu. Gimana yang punya tangan? Justru salah loh. Justru dia pinternya karena dia memakai disabilitas dia. Iya. Ya nggak sih, untuk ada kasihan di situ, rasa percaya di situ, rasa bersalah dari perempuan kalau nggak membantu. Bukain dong celanaku, aku mau ke toilet. Baru tahu. Ngerti nggak sih? Terus kalau kita perempuan yang cerdas, segitu banyak laki-laki di depan gua, kenapa lu bisa minta perempuan? Iya, iya. Benar nggak sih? Oh ya, ada satu yang pintar, nggak kena dia langsung cari, bantuin dong, dia nggak bisa buka. Nah biasanya dia yang kedua, kalau udah agak cerdas ingat begitu, dia terus bilang, pinjam telepon, aku mau teleponin ibu. Perempuan tuh kayak iba, iri sayang Sayang mama, mama, sayang iya. mama itu biasanya sayang istri. Iya. Baik, kasihan apalagi tangannya memang nggak bisa ya. Mm. Dia simpen nomor HP-nya, dia pakai itu untuk senjata untuk hubungi terus sampai dirimu curhat. Muncul 15 orang, berarti dia semakin fasih dong, semakin expert. Oke. Ini tidak berhasil, harus begini, metode 1, 2, 3 dan akhirnya menjadi ahli. Ketemu satu, ini betul-betul nggak peduli, ketemu support system, lapor. Ada undang-undang TPKS nomor 12 tahun 2022, bagaimana pelecehan seksual dan tindak pidana kekerasan seksual. Apa aja? Ini juga edukasi. Korban bisa menjadi saksi. Kalau dulu pelecehan dan kekerasan seksual harus ada orang lain yang menyaksikan. Iya. Sekarang enggak. Oke. Korban itu jadi saksi. Ini yang terbaru ya. Yes. Wah, ini kita sudah banyak Nggak sekali berhenti nih kayaknya. Soalnya ini Mbak Novita harus berangkat nanti jam 1. Iya. Mungkin yang terakhir ya Mbak ya. Iya. Memang ini kita jadi belajar banyak tadi di sini tentang anak, bagaimana kita berperilaku sebagai orang tua kepada anak. Dan ternyata juga kita lihat dari case ini, laki-laki itu apa ya, penuh misteri juga. Iya. Penuh misteri. Bisa kalau kita arahnya ke positif bisa jadi positif, kalau negatif bisa sangat negatif. Iya. Ya. Iya. Kadang-kadang sekarang kita kalau ngelihat tren juga di TikTok, katanya jadi laki-laki ini serba sulit katanya. Waktu kecil dimarahin orang tua, Iya. udah di sekolah dimarahin guru, pas menikah dimarahin istri, kalau lagi cengeng dibilang cemen, Iya. kalau lagi diem dibilang gila, kalau kerjanya kebanyakan dibilang gak inget keluarga. Jadi laki-laki ini dari dulu Serba salah. selalu serba salah. Yep. Iya. Yep. Sampai adalah kata-kata kalau laki-laki ini tempatnya salah, yang benar selalu wanita. Jadi mungkin kita bisa sama-sama di sini belajar kalau laki-laki itu manusia juga. Betul. Betul. Mungkin terakhir dari Mbak gitu, statement apa yang bisa dilihat gitu dari kasus ini supaya tidak terjadi lagi sama anak-anak laki-laki lain di luar sana, ataupun orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya gitu. Kalau buat aku yang pertama mungkin adalah, saya justru hari ini belajar dari kalian berdua, Mas Mike Dani. Bayar Mas 500.000 dong kalau beli sejam kan 500.000. Betul. $100 Mas. Wah, lebih mahal. Oh salah ya. Lebih mahal. Serius. Saya kalau mendengar dari podcast, ngelihat di sosial media, dengan bertemu psikolog itu beda auranya untuk bisa membaca seseorang. Tapi aku bisa lihat dirimu berhasil karena justru datang dari ujian dalam hidup. Dari uji anak-anakmu gitu ya. Sayangi keluarga, Yes. harus jadi prioritas itu. Dan kedua, kalau buat aku, hadir. Jadi jangan ada doang. Ada secara fisik tapi nggak hadir. Terutama ayah ya. Terutama ayah.
sama sih sebenarnya perannya ya, ayah, ibu. Dan saya di sini bukan pembela ayah-ayah, tapi buat saya ibu-ibu nih coba kenali suamimu. Bebannya gak gampang loh. Mikirin masa depan anak-anak, mikirin mereka harus sekolah, mereka mau berikan yang terbaik. Itu setiap detik di kepalanya itu terus berputar. So sayangi suamimu, jangan menuntut terlalu banyak gitu loh. Hadir buat mereka, bukan hanya untuk anak-anak. Lalu yang lain belajar terus ilmu parenting. Karena parenting itu berubah. Anak-anak kita dunianya berubah. Itu aja sih. Yang video tadi tolong nanti kirim ke saya, mau saya kirim ke istri tadi yang tadi tuh. Istri. Langsung dari psikolog soalnya. Saya juga mau ya. Ya nggak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa, kan ilmu. Yang ngomong bukan kita. Bukan kita, ini kan ngomongan psikolog dan perempuan pula kan. Dan perempuan pula. Jadi terus tadi saya hampir nangis juga dengernya. Iya. Ya. Tolong ya, ini dari sini ya, kamera ini ya. Soalnya dapat banget curahan hati para laki-laki. Dapat banget. Makasih ya, Mbak ya. Matur suwun. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi ya. Iya. Jadi nggak mau. Amin. Gak mau selesai sebenarnya. Nggak mau. Karena pengen ngobrolin ini terus karena ini relate banget sama kehidupan kita. Nggak usah ngomongin kasus saja, kita episode yang baru ngomongin istri ya. Kayaknya lebih adil harus ada istrinya juga sih. Ya, itu lebih Biar seru. juga. Tapi seru tuh, hadirkan istri-istri jadi kita bisa dengar. Jadi kalau ada pihak suami. tapi kayaknya itu gitu lebih ya. rame dari debat capres sih. Kalau Lucu suami ya, sama istri. ada istri, ada sekolah. Wah, Nah, Tuh. psikolognya juga bawa suaminya. Wah, rame. Iya. Ayo versi kamu, betul. ayo Iya, versi benar, aku. jadi ayo. istrinya seorang. kamu kan tidak tahu, saya juga ke psikolog tapi bukan ke istri saja. betul. Bisa jadi, benar. gitu ya. Siapa tahu setelah ini dia minta nomor teleponnya. Iya. Soalnya tadi saya dengar makan aja sampai 6 kali, berarti kan ada Lapar melulu dia. Kayaknya Ya, badan ada bagus tuh sesuatu. bukan nge-gym ya, Iya. sebenarnya bukan nge-gym. pelampiasan kayaknya. Iya. Masalahnya dia punya six packs, gimana dong? Oh iya. Aduh. Iya juga benar. Oh iya, beda sih. Beda biasanya kalau tertindas sama istri tuh perutnya buncit. Coba kayaknya belum nih. Oke, terima kasih Siap, Mbak, sehat Dan selalu. Novita, terima kasih Siap. banyak. Bro, Yes, Mas. thank you, saya terima kasih. Mas Such Denny an juga. honor, satu kehormatan bisa hadir di sini dan bisa berbagi. Terima Semoga kasih. sharing-sharingnya bisa bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hello, we need a talk.